Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Saiful Umam dengan NIM 12420301119. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang inna wa akhwatuha, yang mana materi ini adalah menjadi tugas UAS mata kuliah Nahwu Mutawasid di semester 2. Oke, langsung saja ke materinya. Kita buka terlebih dahulu PowerPoint. Nah, di sini tersajikan bahwa inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha min huruf nasikhah tadkhulu ala mubtada'i wal khabar. Nah, inna wa akhwatuha ini adalah salah satu huruf yang merusak pada mubtada dan khabar. Kenapa disebut merusak kepada mubtada dan khabar? Karena hakikatnya aslinya mubtada khabar itu adalah dua hal itu wajib dirofakan. Nah, ketika ditempeli atau dimasuki inna wa akhwatuha, maka akan merusak kepada tadi mubtada khabarnya, yang mana si mubtadanya menjadi nasab dan khabarnya menjadi rafa. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa inna wa akhwatuha ini adalah tansibul ismu atau tarfa'ul khabar, yang mana menasabkan kepada isim dan merofakan kepada khabar. Contoh, Zaidun qaimun. Nah, ketika Zaidun qaimun ini ditempeli atau dimasuki oleh inna, maka bukan menjadi Zaidun qaimun lagi, tetapi menjadi inna Zaidan qaimun. Nah, Zaidan di sini menjadi isim inna, yang mana isim inna ini adalah isim yang dinasobkan, sedangkan qaimun di sini menjadi khobar inna. Nah, khobar inna ini wajib dirofakan. Selanjutnya inna wa akhwatuha. Nah, inna wa akhwatuha ini diantaranya yaitu ada inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'ala, dan la. Nah, pertama inna litaukid, yang mana artinya menguatkan. Contoh, innal mujidda najihun. Nah, artinya sesungguhnya orang yang rajin itu pasti berhasil. Nah, yang kedua, anna sama seperti inna, yaitu litaukid, menguatkan. Contoh, yus'iduni anna sina'ata mutaqaddimatun fi baladina. Nah, yang mana artinya saya senang bahwa industri di negara kita maju. Nah, inna anna lakinna. Nah, lakinna ini lil istidrok, yang mana maksudnya mengubah hukum yang menyelisihi hukum sebelumnya. Contoh, Alkitabu shaghirun lakinnahu mufidun. Buku itu kecil tetapi bermanfaat. Nah, selanjutnya inna anna lakinna ka'anna. Ka'anna ini litasbih atau lidhonni, yang artinya ka'anna seolah-olah, seperti, atau seakan-akan. Contoh nih, ka'anna Muhammadan asadun. Ka'anna Muhammadan asadun, seakan-akan Muhammad adalah seekor singa. Nah, terus contoh lainnya, ka'annaka fahimun, sepertinya atau seolah-olah kamu paham. Nah, selanjutnya inna anna lakinna ka'anna laita. Nah, laita ini litamanni, yang mana artinya berharap, tetapi harapan itu seperti tidak akan mungkin terjadi, tidak akan terrealisasikan. Nah, contoh, laita syababa aidun, yang mana artinya semoga andai saya andai saya kembali ke masa muda gitu. Nah,
inna anna lakina kana laita la'alla. Nah, la'alla ini rojai. Nah, kebalikan dari litamanni, yang mana berharap tetapi harapannya itu pasti bisa bisa terjadi gitu. Pasti terjadi, mungkin terjadi, bisa jadi mungkin terjadi. Contoh, la'alla jawwa mu'tadilun. La'alla jawwa mu'tadilun ghadan. Nah, yang artinya andai besok semoga besok cuacanya sejuk. Nah, terus yang terakhir, inna anna lakina kana laita la'alla, dan la ini lin nafi atau menafikan, tidak, menindakkan. Nah, contoh, la surura daimun, artinya tidak ada kebahagiaan yang abadi. Nah, selanjutnya isim inna. Kenapa sih bisa disebut isim inna? Nah, ismu inna huwa kullu mubtada tadkhulu ala inna au ihda akhwatuha. Nah, isim inna ini adalah mubtada yang dimasuki oleh inna atau salah satu dari kawan-kawannya inna. Nah, contoh, innal baba maftuhun. Nah, al baba di sini bukan menjadi mubtada ya, tetapi di sini tuh menjadi isim inna. Kenapa disebut isim inna? Dikarenakan al baba maftuhun di sini termasuki atau dimasuki, ditempeli oleh inna. Nah, selanjutnya isim inna. Isim inna ini bisa berupa isim mu'rab. Contohnya seperti yang tadi, yaitu innal baba maftuhun. Nah, al baba di situ termasuk ke dalam isim mu'rab. Nah, bisa juga isim mabni. Isim mabni itu seperti dhamir, isyarah, mausul, dan lain-lain sebagainya. Contoh, innaka karimun. Innaka ka di sini menjadi isim mabni, khobar inna. Nah, kenapa sih disebut khobar inna? Nah, khobar inna huwa kullu khobaril mubtada tadkhulu ala inna au ihda akhwatuha. Nah, misal, disebut khobar inna itu karena khobar termasuki atau dimasuki atau bertempelnya inna atau salah satu dari kawannya. Contoh, inna zaidan qaimun. Nah, qaimun di sini menjadi khobar inna, bukan khobar. Kenapa disebut khobar inna? Karena khobar inna disebut khobar inna karena si zaidan qaimunnya itu tertempeli oleh inna atau termasuki oleh inna. Jika misalnya ada yang menyebutkan inna zaidan qaimun, nah qaimunnya itu khobar, sebenarnya sih itu tuh kurang tepat ya. Lebih tepatnya itu khobar inna, begitu. Nah, khobar inna ini bisa berupa isim dhohir. Nah, isim dhohir itu seperti yang tadi, inna zaidan qaimun. Nah, di situ qaimunnya tuh berupa isim dhohir. Contoh isim dhohir itu qaimunnya itu adalah isim dhohir. Nah, terus kedua, si khobar inna itu berupa syibeh jumlah atau bisa berupa dzaraf atau jar majrur. Contoh, la rajula fiddari. La fiddari di sini menjadi khobar la, yang mana fiddari di sini syibeh jumlah, begitu. Terus yang ketiga, bisa khobarnya itu bisa berupa jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh, innallaha yaghfiru dzunuba. Nah, yaghfiru dzunuba di sini menjadi jumlah fi'liyah, begitu. Selanjutnya, nah di sini yajuzu taqdimu khabar inna idza kana syibhu jumlah wa ismuha ma'rifat. Nah, boleh khabar inna itu didahulukan atau ditulis dahulu atau disimpan di depan, asalkan si khobar innanya itu berupa syibeh jumlah dan isim innanya tuh dimarifatkan. Contoh,
inna fit ta'ani as-salamah. Nah, fit ta'ani di sini syibah jumlah, dan as-salamah di sini ma'rifat. Nah, ciri ma'rifatnya dengan alif lam. Terus yajibu taqdimu khabaru inna. Nah, di sini wajib khabarnya itu dikedepankan atau didahulukan. Nah, ada dua ya, diantaranya itu idza kana syibhu jumlah wa ismuha nakiro. Nah, tadi kan si isim, kalau yang tadi yang boleh tuh si isimnya tuh marifat. Nah, kalau ini tuh wajib jika si isimnya tuh nakiro. Contoh, inna ma'al usri yusron. Nah, si yusron ini jadi isim inna yang dinakirohkan. Nah, terus si khobarnya juga berupa syibah jumlah. Nah, maka jika menemukan hal ini maka diwajibkan si khobarnya tuh didahulukan atau disimpan di depan. Khobar innanya tuh disimpan di depan. Nah, kemudian yang kedua itu idza kana fi ismi inna dhamiru ya'udu ala khobar. Nah, ketika ada domir yang nempel dengan isim inna, yang mana domir tersebut kembali ke khobarnya, maka si khobarnya itu harus disimpan di depan. Contoh, inna fid dari sahibaha. Nah, si ha ini rujuk atau kembali ke khobar inna. Nah, ke fid dari, yang mana berarti khobarnya itu harus didahulukan begitu. Selanjutnya, nah, bagaimana sih cara pengaplikasian hamzah inna yang dikasrohkan dan yang difatahkan atau anna? Nah, oke. Saya akan membahas dulu pengaplikasian inna ya, cara penggunaan inna dengan baik ya. Di sini ada 6 ya, diantaranya itu yang pertama ada fi awali kalamina. Nah, di awal kalam, di awal ucapan atau di awal tulisan. Nah, contoh, innal adla asasul hukmi. Nah, di sini innal adla asasul hukmi itu si innanya tuh ditulis di awal. Nah, jika ditulis di awal maka menggunakan inna, tidak boleh menggunakan anna. Nah, yang kedua yaitu ada ba'daku yaitu ba'da ucap, pengucapan. Contoh, qala muta'ammu inni bariun. Nah, ini di sini juga menggunakan inna. Nah, contoh lainnya qul inna hudallah wa qul inna hudallahu huwa huda. Nah, setelah qul di sini menggunakan inna, tidak boleh menggunakan anna. Nah, terus yang selanjutnya itu ba'da qasam atau setelah huruf qasam, sumpah. Contoh, wallahi inna nasra qaribun. Nah, setelah qasam maka menggunakan inna. Nah, kemudian fi awwali jumlatis silatil mausul. Nah, setelah isim mausul. Contoh, ja'alladzi innahu najihun. Nah, setelah alladzi itu harus menggunakan inna, tidak boleh menggunakan anna. Nah, yang selanjutnya itu fi bad'i jumlatil hal, setelah hal. Contoh, qabaltuhu wa innahu yasta'indu lisafari. Nah, qabaltuhu wa innahu, nah setelah itu harus menggunakan inna. Terus yang terakhir atau ba'da haitsu, setelah huruf haitsu ya, kalimat haitsu ya. Contoh, yaskunun nasu haitsu innar rahata mawquratun. Nah, haitsu, nah tuh di setelah haitsu harus inna, tidak boleh anna begitu. Nah, selesai pengaplikasian inna. Sekarang bagaimana jika pengaplikasian cara penerapan anna? Nah, cara penerapan anna ini bisa dilihat ya, dibaca dulu. Tuftahu hamzatu inna idza sahha tawiluha ma'a ismuha wa khabaruha bi masdarin
Wayajibu fi hadhi halati an tasbiqo bin jumlati. Nah, jadi jika intinya penggunaan anna ini anna ini bisa digunakan ketika si mubtada dan si khobarnya itu bisa ditakwil atau diubah maknanya ke masdar gitu. Nah, dengan demikian maka biasanya diawali dengan jumlah, baik jumlah ismiyah atau fi'liyah. Contoh, sarroni annaka najahta. Nah, jika di masdar dimasdarkan, ditakwil, sarroni najahuka. Nah, terus yang kedua, atamanna anna qamara talihun. Jika ditawil, atamanna tulu'a al-qamar. Terus yang terakhir, contoh terakhir, ajibtu min annaka qaimun. Jika ditawil, ajibtu min qiyamaka. Nah, begitu. Jadi sebenarnya anna itu kalau lebih simpelnya tuh digunakan ketika di tengah kalimat itu, begitu ya, semalah seperti yang saya jelaskan tadi ya, begitu ya. Ini semoga menjadi